Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid dharaini amin radhiyallahu ankum. Fa in kana, maka apabila ada seseorang ma'adzalika, bersamaan dengan hal itu, yaitu tulal baqa fid dunya liyastaksira minal a'malis salihah, pingin lama-lama di dunia supaya bisa memperbanyak beramal soleh. Harison, maka dia bersungguh-sungguh alaiha, atas amal soleh. Wa mushmiron, dan bersemangat fiha, di dalam beramal soleh. Wa mujaniban, dan menjauhi lima, terhadap apa-apa yashghulu, yang menyibukkan anha, daripada al-amalus soleh, min umurid dunya, dari urusan-urusan dunia. Fahuwa, maka dia bis-shadiqina, sudah masuk pada golongan orang-orang yang benar. Ashbaha, yang serupa dengannya. Wa in kana, dan apabila ada seseorang mutakasilan, malas, anha, daripadanya, dari amal soleh. Wa masufan, dan menunda-nunda fiha, di dalam beramal soleh. A'ni al-a'malus solihatu, yakni beramal soleh. Fahuwa, maka dia minal kadhibina, termasuk golongan orang-orang yang dusta, al-muta'allilina, yang berbohong. Bima, terhadap apa-apa, la yughni, yang tiada mencukupi, anhu, daripadanya, untuk melaksanakan amal soleh. Lianna, karena bahwasanya man ahabba, siapa orang yang menginginkan, ayyabqa, untuk tetap hidup di dunia, li ajli syai'in, karena sebab sesuatu, wajada, maka dia akan memperoleh, fi ghayatil hirsi, pada puncak kesungguhannya, ala dzalika, atas hal itu, ala dzalika syai'i, atas hal sesuatu yang dimaksud. Makhafatan, seraya takut, ayyafutahu, apabila terlewatkan baginya, wa yuhalu, dan terhalang, bainahu, antara dirinya, wa bainahu, dan antara sesuatu yang diraih. Siyama, lebih-lebih, wal amalus salihu, dan amal soleh itu, la yumkinu, tiada mungkin, illa, kecuali fid dunia, dikerjakan di dunia. Wala yutasawwaru, dan tidak tergambar wujuduhu, wujudnya amal soleh itu, fi ghairiha, pada selain daripadanya, albattata, secara pasti. Li'annal akhirata, karena bahwasanya akhirat itu, daru jazain, negeri pembalasan. Walaisat, dan tidak ada negeri akhirat itu, bidari amalin, dengan negeri amal perbuatan. Fatafakkar fi dzalika jiddan, fatawakkar, maka berfikirlah kamu, fi dzalika, akan hal itu, jiddan, dengan sangat-sangat. Asallahu, semoga Allah, ayyan fa'aka bihi, wa yasta'in billahi, semoga Allah memberinya manfaat kepadamu, bihi, dengannya, ya, dengan berfikir secara jernih. Wasta'in, dan mintalah pertolongan, billahi, kepada Allah. Wasbir, dan bersabarlah. Wajtahid, dan berijtihadlah. Wasyammir, dan berhati-hatilah. Wabadir, dan bersegeralah, bil a'malis salihati, dengan amal-amal soleh, min qabli, sebelum datang, alla tajida ilaiha sabilan,
sebelum datang padamu tidak menemukan padanya jalan. Waghtanim, dan jagalah fushatal mahli, luasnya kesempatan, min qabli, sebelum datang ayyafja'aka, sebelum ayyafja'aka datang kepadamu dengan tiba-tiba al-ajalu, kematian. Fa innaka, karena sesungguhnya kamu, ardun, berhadapan, lil afati, terhadap bahaya, wahadfun, dan mengarah, mansubun, yang ditujukan, lisihamil maniyati, yaitu kepada panahnya kematian. Wa innama, dan sesungguhnya, ra'su malika, modal hartamu, alladzi yumkinuka, yaitu yang memungkinkan padamu, antashtariya, supaya kamu mampu membeli, membayar, bihi, dengannya, minallahi ta'ala, dari Allah ta'ala, sa'adatal abadi, yaitu kebahagiaan yang abadi. Hadzal umru, akan umur ini yang kamu sedang miliki. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, kembali mendapatkan nasihat yang berharga. Yang lalu disebutkan bahwa siapa orang yang ingin bertemu dengan Allah, maka Allah juga senang ketemu dengannya. Man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ah. Siapa orang yang cinta bertemu dengan Allah, maka Allah pun cinta, senang bertemu dengan kita. Wa man kariha liqa Allah, karihallahu liqa'ah. Siapa orang yang benci ketemu dengan Allah, maka Allah juga benci bertemu dengan dia. Sementara pertemuan kita dengan Allah itu harus melalui proses. Prosesnya apa Bapak Ibu? Kalau ingin ketemu Allah, caranya bagaimana? Mati. Kalau masih hidup, kita nggak mungkin bertemu dengan Allah. Nanti kalau sudah mati membawa iman, maka baru kita bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka kata Sayyidatina Aisyah, ya Rasulullah, semua orang kan pinginnya panjang umur, nggak pingin mati. Ya. Orang ahli ibadah juga pinginnya nggak cepet-cepet mati. Apalagi orang maksiat lupa mati. Iya. Nah, kalau kamu senang dipanjangkan umur di dunia supaya kamu banyak beramal soleh, maka tunjukkan bahwa panjang umurmu di dunia ini benar-benar untuk menggali, mengupayakan supaya kita tambah amal soleh. Caranya bagaimana? Harisan 'alaiha wa mushmiran fiha wa mujaniban lima yashghulu anha. Caranya harison itu tamak yang berlebihan, ya. Tamak yang berlebihan terhadap amal soleh, ya. Kepingin banget untuk amal soleh, belum pernah sholat tahajud, diupayakan pingin sholat tahajud, ya. Alarm dipasang. Jam berapa Pak masang alarm? Jam 3. Jam 3 apa jam 2? Nah, kalau jam 3 subuhnya 4:15, berarti cuman 1 jam seperempat, ya. Ya, 1 jam seperempat. Pas dah itu, sedeng dah, ya. Ya, sedeng. Pertanyaannya, ketika alarm bunyi jam 3, alarm dimatikan, kita bangun apa tidur lagi?
Cakep. Padahal kita pingin ditambahin umur, ya, umur kita panjang, pingin supaya tambah banyak amal soleh. Tahu bahwa amal tahajud itu pahalanya besar dan sudah punya niat, ya, semangat bener, alarm sudah dibunyikan, tapi begitu alarm bunyi dimatikan, tidur lagi. Berarti kita niatan baiknya kalah, yang menang adalah setan. Setan tepuk tangan itu, asik, yes, gua menang itu. Ya, udah begitu subuhnya ke siang, udah kacau dah. Allah. Tapi jangan putus asa, besok ulangi lagi, ya. Ulangi, pasang alarm jam 2 lagi. Jangan kemudian saya nggak sholat tahajud, ntar subuhnya kesiangan, nggak usah pakai alarm dah. Itu sama juga orang nggak mau sedekah, ya. Percuma saya sedekah nggak ikhlas, ntar aja kalau udah bisa ikhlas saya mau sedekah. Nah sekarang kapan ikhlasnya kalau tidak pernah sedekah? Nah, itu contoh. Sedekah itu mula-mula ya nggak ada ikhlasnya, ya. Pasti ada karena sesuatu. Tapi kalau terus-terusan sedekah, lama-lama ikhlas. Karena orang kalau baru-baru itu biasanya menjadi pembicaraan, ya. Misal bapak, ya, nggak pernah naik pesawat, ya, tiba-tiba diajak temen ke Kalimantan naik pesawat, ya. Pulang dari Kalimantan naik pesawat lagi. Begitu sampai di rumah cerita sama temen bagaimana, ya, kebahagiaan di saat naik pesawat, suka duka saat naik pesawat. Pramugarinya cantik-cantik, roknya sih panjang-panjang sampai semata kaki, tapi belahannya sampai di atas lutut. Iya, belahannya sampai di atas lutut, ya. Saya kalau pas pramugari lewat tuh, saya lihat ke atas, lihat ke bawah, lihat ke atas, lihat ke bawah, begitu kata dia. Ya, lihat ke atas mukanya cakep, ya, lihat ke bawah pahanya bening, kan gitu, ya. Udah cerita mulu dia gitu, ya. Mana nawarinya ramah lagi, ya. Bapak mau teh apa kopi gitu? Enggak, saya mau susu gitu. Enggak ada Pak, adanya teh sama kopi, susunya di rumah kata dia. Diceritain itu aja, karena dia baru naik pesawat. Coba kalau udah keseringan naik pesawat, iya, bakal cerita nggak tentang suka dukanya naik pesawat? Enggak, biasa aja sudah, biasa aja, biasa aja. Gitu. Nah begitu juga orang amal sedekah, kalau baru-baru sedekah itu pinginnya diomongin. Kemarin tuh maulid di masjid itu tuh, saya paling depan gopek. Nah, cerita dia, ya. Cerita lagi. Tapi kalau udah sering sedekah, lama-lama sudah nggak bakal mau cerita lagi, karena sesuatu yang sudah terbiasa. Sama itu, ya. Setel alarm jam 2 mau sholat tahajud, gagal. Malam kedua gagal, malam ketiga dipaksain tahajud. Itu paginya itu ketemu temennya nguap-nguap dulu. Lah iya, nguap-nguap dulu. Ngapa sih lu nguap-nguap pagi-pagi? Iya, gua cita-cita pingin tahajud baru kesampaian semalam. Iya, 2 malam berturut-turut gagal mulu. Semalam tahajud dari jam 3 sampai subuh. Ya Allah, ngantuk ini. Tandanya dia baru tahajud. Tapi coba kalau yang sudah tahajud setiap malam, ngomong nggak? Enggak. Nah itu begitu, ya. Jadi kebaikan itu supaya menjadi ikhlas harus dibiasakan. Kalau kita sudah membiasakan kebaikan,
maka kebaikan itu menjadi ikhlas. Satu, menjadi ikhlas, yang kedua ringan melangkahnya. Di sini disebutkan kalau memang benar-benar kamu belum pingin mati, lalu supaya nambah amal soleh, maka harison alaiha, semangat dalam beramal soleh. Katanya pingin tambah pahala, begitu masuk waktu dengar azan ke musola aja nggak mau. Sholatnya masih di rumah. Sekali sholat di rumah berarti kita tertinggal 27 kali dengan orang yang sholat di musola. Bayangkan Pak, bagaimana ngejarnya? Sekali sholat di rumah tertinggal 27 kali sholat di musola atau di masjid. Nah, kalau tiap waktu nggak ada yang nyantel sholat berjamaah, berarti 27 kali 5 setiap hari ketinggalan sama teman-teman kita. Rugi nggak? Cuman berasa rugi nggak? Kalau urusan ibadah nggak ada berasa rugi. Tapi kalau urusan dagang, urusan duit, urusan jual beli, untung rugi berasa kelihatan. Bahkan kadang-kadang ada orang menyalahkan kebaikan gara-gara rugi dunia. Gara-gara ngaji rutin nih, ada pembagian sembako, saya telat, udah habis. Jadi ngajinya yang disalahin. Harusnya kan rezeki mah nggak kemana. Kita mendahulukan kepentingan Allah mah, insya Allah nanti bakal diganti oleh Allah. Itu cara berpikir kita harus begitu. Menyemangati amal soleh kalau memang kita pingin masih lama di dunia supaya memperbanyak ya, kebaikan. Dan menghindari apa-apa yang menjadikan sebab kita meninggalkan sibuk sama akhirat. Apa yang menjadikan sebab tertinggalnya sibuk sama urusan akhirat? Yaitu umurud dunia, urusan-urusan dunia. Urusan dunia menjadikan sebab meninggalkan kesibukan urusan akhirat. Nah, kalau kita sudah bisa mengejar urusan akhirat, sudah berani bisa meninggalkan urusan dunia yang bisa merusak kesibukan urusan akhirat, maka fahuwa minas shadiqi, berarti sudah benar kita. Jalannya sudah benar. Caranya udah benar. Jangan sampai pingin panjang umur di dunia dengan niat supaya bisa beramal soleh, tapi kenyataannya mutakasilan wa masufan fiha, mutakasilan anha wa masufan fiha, males sama ibadah dan menunda-nunda sama ibadah. Itu pengennya doang ya, pengen panjang umur supaya bisa nambah amal soleh, tapi nyatanya malas ibadah. Giliran ada pekerjaan baik ditunda-tunda. Maka orang yang seperti itu masuk kategori minal kadhibina al-muta'allilin, termasuk orang yang berdusta, orang yang bohong ya, katanya pingin panjang umur supaya bisa nambah amal, nyatanya malas untuk amal ibadah. Itu dusta dia, bohong dia. Yang harus dikerjakan oleh kita adalah yabqa li syai'in li ajli syai'in wajada fi ghayatil hirsi ala dzalika syai'. Jadi yang harus kita kerjakan, kita meyakini kita supaya lama-lama hidup di dunia itu, supaya kita bisa sampai kepada puncak kesungguhan dalam melaksanakan kebaikan.
Terus begitu. Yang harus kita ingat begitu. Ini masuk waktu maghrib, saya harus berangkat ke mushola buru-buru. Ya, karena saya nggak tahu, jangan-jangan ini maghrib saya yang terakhir. Ya, belum sampai ke mushola udah mati kita. Berarti ninggalin sholat. Tapi kalau sudah kita kerjakan, alhamdulillah, kewajiban selesai. Nanti masuk waktu isya, begitu lagi, kejar lagi. Ya. Nah, itu namanya rajulun muta'alliqun qalbuhu bil masajid. Orang yang hatinya nyantel di masjid. Orang yang hatinya nyantel di masjid, besok di akhirat akan mendapatkan naungan Allah. Ya. Kana fi dhillah yauma la dhilla illa dhilluh. Dia akan mendapatkan perlindungan Allah di saat, di hari di mana tidak ada perlindungan yang bisa diperoleh kecuali perlindungan dari Allah. Tuh. Di antaranya adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Orang yang hatinya nyantel di masjid. Masuk waktu berangkat, masuk waktu berangkat, masuk waktu berangkat. Bisa enggak? Bisa enggak? Insya Allah, jika Allah menghendaki. Allah sudah menghendaki, tinggal kitanya mau apa enggak. Takut terlewatkan dari pekerjaan baik, ya. Takut terlewatkan dari pekerjaan baik. Kalau sudah azan kita belum berangkat ke masjid mushola, sampai kemudian sudah iqamat, sampai bubar sholat, kita harusnya hati ini nangis. Harusnya nangis, ya Allah, ketinggalan saya. Rezeki aja pinggirnya buru-buru dapat dari Allah, giliran ibadah ketinggalan. Wajar kalau kemudian rezeki kita ketinggalan, kalah dengan rezeki orang lain. Jadi kita harus punya pemikiran begitu, supaya nanti waktu berikutnya semangat lagi. Maghrib selesai, beres, pulang, ya, makan, ya, makan rapi, ada tamu, ya, ada tamu, dengar azan, ajak tamunya untuk sholat bareng. Ayo, mumpung masuk waktu, yuk kita jamaah, yuk di sono. Enggak, saya enggak lama-lama kok, sebentaran aja. Iya, kata tamunya. Iya, tapi ngobrolnya enggak enak. Kenapa? Karena sudah masuk waktu isya. Udah, kita sholat aja dulu lah. Biarin sekalian airnya mendidih, ntar pulang isya, kita ngopi dah. Gitu, iya. Ya, kata istrinya, bisa aja tuh suami saya, padahal mah airnya udah di dispenser. Iya, pakai nungguin air mendidih, ya. Nah, itu caranya begitu. Kejar, harus kita kejar. Kalau tertinggal, sudah. Namanya yafut, ya. Yuhalu bainahu wa bainahu. Dia terhalang antara semangat untuk sampai kepada ibadah dengan urusan-urusan dunia. Kadang begitu kan, teman ngasih proyek, ya. Oh, ada proyek nih, obyekan apa, jual beli tanah, no belah sono, udah ditulis no, mau dijual tanah rumah seluas sekian puluh meter. Nah, ini ada musuh nih, nah, musuhnya nunggu ini malam ini juga. Udah, rezeki mah gak kemana, kata kita. Karena sudah masuk waktu, ayo sholat dulu, sholat. Sekalian doa supaya proyeknya jadi goal. Nah, gitu. Tuh, gerakannya harus begitu. Jadi menggantungkannya seluruhnya menjadi kepada Allah. Kalau nggak begitu, ya, proyeknya nggak goal, ibadahnya hilang. Tuh, yang sering begitu. Kan pernah saya kasih contoh. Ya, zaman dulu.
Orang, nah ya, contohnya ayam kan, saya ke contoh kan. Orang pagi dari pasar beli ayam, ya, diikat di tiang rumah, ya, atau dikurungin. Begitu mau maghrib kurungannya jomplang, ayamnya pergi hilang. Ya. Sholat maghrib dulu baru nyari ayam, apa nyari ayam dulu baru sholat maghrib? Nah iya, padahal ayam 200.000. Ya. Nyari ayam dulu, tanya-tanyain ke tetangga-tetangganya, nggak ada yang kedapatan ayam itu masuk ke rumah dia sampai maghribnya selesai lewat. Ya. Ayamnya belum ketemu, rugi 2 kali, hilang ayam, hilang sholat. Tapi coba kalau cantelan kita kepada Allah, biarin dah, semua urusan Allah. Kalau emang rezeki kita mah ntar juga balik ke rumah gitu ya. Udah sholat maghrib selesai zikir doa, sama tetangga dibawain tuh ayamnya. Pak, nih ayamnya masuk ke dapur saya, tuh dipulangin. Masya Allah. Tuh kita kudu punya keyakinan begitu ya. Jangan sampai keyakinannya terbalik gara-gara ngaji nih, proyek gagal nih, orang disuruh buru-buru, lu pakai ngaji dulu, ya udah keduluan orang lain. Jangan, nggak boleh begitu. Ya. Jadi terus semangati, ya, gondelan kita, candelan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab amal soleh itu bisa dikerjakan di dunia dan bisa dikerjakan sempurna saat badan kita masih sehat. Ya. Ibadah dikerjakan di dunia dan sempurna kita mengerjakannya manakala badan ini masih sehat. Coba kalau badan kita sudah sakit, ya, misalnya kena sakit stroke, ya, ngangkat tangan aja udah nggak bisa, ya, sholat berdiri sudah nggak bisa, takbiratul ihram tangannya sudah nggak bisa bergerak, baru mau semangat ibadah telat, ya. Atau misalnya dengkulnya sudah mulai ngilu, linu, baru mau semangat ibadah, mau sholat tahajud, orang tangi bangun dari tempat tidurnya kedengkelan, ya, susah, ya, ambil wudhunya susah, ya, baru mulai mau sholat tahajud. Dan mumpung masih pada seger, masih ada kesempatan, badan masih kuat untuk segera dilaksanakan ibadah. La yutasawwaru wujuduhu fi ghairiha albatata. Enggak nampak itu wujudnya ibadah lewat orang lain. Wujudnya ibadah yang kita kerjakan tidak nampak oleh orang lain, tidak nampak pula hasilnya begitu malam tahajud, paginya dapat duit 5 juta. Enggak nampak begitu. Iya. Tapi ada ketenangan batin bagi orang-orang yang sudah istiqomah dalam kebaikan. Karena apa? Hidupnya menjadi yakin hidup itu sudah diatur oleh Allah. Kita mah timbang jalanin aja, ya, timbang jalanin. Nah, itu berarti sudah mulai masuk pada level orang istiqomah dalam berbuat baik. Kemudian dia sudah mulai membuktikan bahwa pingin lama-lama hidup di dunia supaya bertambah nilai kebaikan. Jangan kalah sama setan, jangan kalah sama syahwat hawa nafsu, ya. Begitu ada bujuk rayu setan, ngikut sama bujuk rayu setan, meninggalkan kewajiban ibadah. Nah, itu berarti omong kosong, ya. Omong kosong dari niatan panjang umur pingin tambah kebaikan. Maka untuk sampai kepada itu, ya, harus bersungguh-sungguh, kemudian minta pertolongan kepada Allah. Ista'in billah, minta pertolongan kepada Allah
Dan ingat bahwa orang mau berbuat baik itu ujiannya banyak ya. Maka wasbir, sabar. Orang ingin berbuat baik ujiannya banyak. Bahkan kadang-kadang kebaikan yang dilakukan olehnya belum tentu dinilai positif oleh orang lain. Sehingga kadang-kadang kita berbuat baik itu menjadi melemah. Contohnya begini, mondar mandir sholat jamaah ke musola, riya itu ya. Saya mah ingin menghindari riya, jadi saya sholat di rumah aja. Nah, ada nggak yang model begitu? Orang mondar mandir ke musola lagi, riya itu, pamer dia. Orang ibadah mah nggak usah diunjukin orang-orang. Saya nggak pingin pamer ya, sholat saya di rumah. Nah itu pemahaman yang keliru. Itu pemahaman yang dipengaruhi oleh kesesatan setan. Orang sholat itu ya ke tempat sholat, karena jalannya kita ke tempat sholat syiar agama. Nah kalau orang prinsipnya kayak dia semua begitu, musola nggak ada orangnya. Nah kalau begitu robohin aja musolanya. Buat apa dibikin musola kalau orang sholat ke musola itu dianggap riya ya. Malam belum subuh sudah membangunkan orang ya. Ya, kum as-salatu khairum minan naum. Ayo bangun bapak-bapak, sekarang sudah jam 4. Bapak ibu ayo bangun. Wah, riya no, pamer no, biar dianggap orang rajin ya. Biarin aja, ada orang ngomong begitu, biarin. Jangan kita melemah. Karena kalau kita melemah berarti kita kalah dengan bujuk rayu setan. Orang mau sedekah ya, kadang-kadang dibuat riya. Kalaupun tidak riya, menjadi pelajaran orang lain dianggapnya riya. Biarin ya. Karena yang tahu riya atau ikhlas itu hanya kita dengan Allah. Yang lain nggak ngerti. Jadi amal soleh la yumkin illa fid dunya. Pekerjaan kebaikan ini tidak mungkin dikerjakan di negeri akhirat ya, dikerjakannya adalah di dunia. Karena ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu tanaman ya, yang bisa dipetik buahnya nanti kalau sudah sampai ke negeri akhirat. Jangan nunggu ntar aja dah, kalau udah tua saya mau rajin ibadah ya. Belum tua udah mati ya. Belum sempat ibadah, rugi. Li'annal akhirata darul jaza ya, karena negeri akhirat adalah negeri pembalasan. Laisat bidari amalin, bukan negeri ibadah ya. Alam kubur tempatnya kita mendapatkan balasan apa yang kita perbuat. Kalau orang baik, orang ahli ibadah, dia meninggal dunia, begitu meninggal dunia kata dia, udah buruan mandiin saya, gotong saya, sholatin, bawa dah, biarin mau jam berapa. Yang meninggal begitu. Asri'u bi, ayo cepetin. Kenapa? Karena saya sudah mau panen, saya mau memetik buah kebaikan yang saya sudah lakukan. Beda orang ahli maksiat, orang banyak dosa, apalagi orang kafir, dia mati ya, itu dia gelisah ya. Mati sore misalnya, sepanjang malam sudah gelisah, dia udah ketakutan. Wah, besok pasti saya dibawa nih ke kuburan nih. Begitu mau dibawa ke kuburan, jangan, saya nggak mau ya, saya ingin di sini terus. Kenapa? Karena siksanya sudah menunggu, dia ditungguin oleh siksa, oleh anak. Masya Allah. Maka irtanim ya, ya, perhatikanlah fushatul mahli ya. Luasnya kesempatan ini perhatikan betul untuk kita isi dengan nilai-nilai kebaikan. Min qabli
ayyab ja'al ajalu, sebelum datang kematian dengan tiba-tiba. Kenapa? Sebab fa innaka ghardun lil afati. Kamu itu berhadapan dengan bahaya. Kita hidup itu kan kayak orang sedang melewati jembatan. Kalau enggak hati-hati kepleset, jebur ya. Tapi kalau hati-hati selamat sampai tujuan. Wa hadfun mansubun li sihamil maniyati, dan berhadapan dengan arah panah yang ditujukan kepadamu, yaitu arah panah kematian. Maka ra'su malika alladhi yumkinuka an tashtari bihi minallahi sa'adatal abad ya. Modalmu adalah yang bisa kamu jadikan alat membeli untuk kebahagiaan abadi yang dijual oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi modal kita adalah alat beli yang dijual oleh Allah. Apa? Sa'adatul abad, kebahagiaan selama-lamanya. Kita membelinya dengan apa? Bil a'malis sholihah, dengan amal-amal soleh. Maka jangan sampai kita terlena dengan urusan-urusan dunia. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran yang berharga bagi kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.